Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biologi C semester 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai meta-analisis yang disusun oleh Ainun Indartiningsi, saya Fitriana, dan Iid Hamidah. Pada pembahasan kali ini mengenai meta-analisis, yang pertama akan membahas mengenai pengertian meta-analisis, jenis-jenis penelitian meta-analisis, metodologi meta-analisis, kelebihan dan kekurangan meta-analisis, dan contoh dari penelitian meta-analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Indartiningsi dari Biologi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan penelitian pendidikan dengan judul meta-analisis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu meta-analisis. Meta-analisis itu sebagai metode penelitian yang artinya meta-analisis adalah suatu analisis integratif sekunder dengan menerapkan prosedur statistik terhadap hasil-hasil pengujian hipotesis penelitian. Kemudian, analisis sekunder ini merupakan analisis ulang atau terhadap data untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan teknik-teknik statistik yang lebih baik atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dengan data yang lama yang dimilikinya. Kemudian ada analisis sekunder nih, yaitu merupakan ciri-ciri terpenting terhadap riset dan kegiatan evaluasi atau sifat meta-analisis antara lain kuantitatif dan memakai analisis statistik untuk memperoleh seri informasi yang berasal dari sejumlah data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Meta-analisis ini merupakan teknik pengembangan paling baru untuk menolong peneliti menemukan konsistensinya atau ketidakkonsisten dalam pengkajian hasil silang dari hasil para penelitian ini. Kemudian ada analisis primer yang tadi analisis sekunder, sekarang analisis primer. Apa itu? Yaitu meta-analisis merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Hasil analisis tersebut dipakai sebagai dasar untuk penerima atau mendukung hipotesisnya, atau menolak atau menggugurkan hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti. Meta-analisis ini salah satu upaya untuk merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif. Nah, dari meta-analisis ini ada jenis-jenis meta penelitian analisis nih. Ada 7 jenis-jenis penelitian meta-analisis, yang diantaranya yang pertama ada penelitian eksperimental. Apa itu? Yaitu penelitian yang membangun hubungan sebab akibat dengan memanipulasi dan mengamati dua kelompok objek yang berbeda. Satu kelompok treatment dan satu kelompok kontrol. Kemudian yang kedua ada penelitian korelasional, yaitu penelitian yang membuktikan sejauh mana atau seberapa besar hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian yang ketiga ada penelitian penyebab perbandingan, yaitu penelitian yang ingin menentukan penyebab dari perbedaan antara kelompok-kelompok orang. Kemudian yang keempat ada penelitian survei. Penelitian survei ini yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang variabel dari populasinya. Kemudian teknik pengumpulan data ini yang umumnya digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Nah, dari penelitian survei ini banyak digunakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakannya. Nah, selanjutnya yang kelima ada penelitian etnografi. Nah, penelitian etnografi ini atau bahasa sederhananya adalah penelitian deskriptif. Nah, penelitian ini sebagaimana untuk mendokumentasikan atau menggambarkan suatu peristiwa, kejadian, fenomena melalui pengamatan dengan sebenar-benarnya. Bisa dipahami ya? Kemudian ada yang keenam nih, ada penelitian sejarah. Nah, penelitian ini meliputi kegiatan meneliti beberapa dokumen pada suatu periode atau mewawancarai narasumber terpercaya yang memiliki pengalaman cukup pada suatu periode tersebut. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya.
Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis penelitian yang ketujuh nih, ada penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian ini yang dilakukan oleh partisipasi dalam suatu situasi sosial untuk memperbaiki praktik-praktik yang dilakukannya. Dalam bidang pendidikan, penelitian tindakan yang umum kita kenali adalah penelitian tindakan kelas nih, yang dilakukan oleh guru-guru dalam upaya melakukan perbaikan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini yang terjun langsung guru-guru kepada siswa-siswanya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sekian saja materi dari saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian meta-analisis atau metode dari penelitian meta-analisis ini. Penelitian meta-analisis ini menggunakan data sekunder berupa data-data dari hasil penelitian sebelumnya, bersifat ex post facto yang berbentuk survei dan analisis kepustakaan. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan suatu meta-analisis, yaitu yang pertama, fokus pada deteksi dari moderator variabel. Yang kedua, memakai teknik weighted least squares. Yang ketiga yaitu memakai teknik weighted least squares. Yang keempat yaitu berusaha mengkoreksi error potensial sebelum meta-analisis mengintegrasikan efek studi antar studi. Selanjutnya yaitu cara metode analisis korelasi dari Hunter dan Smith. Hunter dan Smith ini menggunakan aplikasi meta-analisis dengan menggunakan rumus-rumus. Metode yang pertama yaitu transformasi harga F ke dalam T, D, dan R. Yang kedua, Barbon meta-analisis koreksi kesalahan pada sampel. Yang pertama ini terdapat empat perhitungan, yaitu menghitung mean korelasi populasi, menghitung variasi RXY, menghitung variasi kesalahan pengambilan sampel. Yang keempat, dampak variasi reliabilitas. Yang ketiga yaitu artefak yang lain, korelasi kesalahan pengukuran. Ini menghitung mean gabungan, menghitung korelasi populasi yang dikoreksi, dan kesalahan pengukuran. Terus interval kepercayaan dan dampak variasi reliabilitas. Kelebihan dari meta-analisis ini yaitu yang pertama, lebih sedikit subjektivitas dan judgment dibanding 3 metode lain. Yang kedua yaitu banyak mengambil sampel sehingga hasil bisa lebih representatif. Yang ketiga yaitu mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Yang keempat yaitu fokus pada pengakumulasian impact dari hasil-hasil yang tidak signifikan. Yang kelima yaitu dapat menjawab pertanyaan seputar kesenjangan hasil yang terjadi dari studi yang bermacam-macam. Yang keenam yaitu penelitian bidang bisnis. Meta-analisis membentuk organisasional behavior yang baik. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari meta-analisis. Yang pertama yaitu karena banyaknya sampel yang diambil, maka kemungkinan sampel-sampel yang bias serta data-data yang tidak perlu ini akan terjadi. Nah, yang kedua yaitu meta-analisis seringkali membuat hasil yang dipublikasikan hanya yang signifikasikan, sedangkan yang tidak signifikasikan tidak dipublikasikan. Yang ketiga yaitu metode bersifat mengagregatkan
serta merata-ratakan sesuatu. Jadi sesuatu yang berbeda bisa jadi dipandang sama oleh metode lain. Yang keempat yaitu metode ini tidak cocok diterapkan bila sampel datanya kecil. Yang kelima yaitu bisa saja terjadi metodological error. Saya Fitriana, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penelitian meta-analisis. Contohnya itu pada jurnal luar negeri yang pertama, yaitu dengan judul MTHFR-C677T Polymerism and Rise of Esophageal Cancer and Updated Meta-Analysis. Kemudian judul jurnal luar negeri yang kedua yaitu mengenai Meta-Analysis of the Implantable Cardioverter Defibrillator Secondary Prevention Trials. Nah, di sini metode penelitiannya sama-sama menggunakan meta-analisis. Kemudian tahun terbit jurnal yang pertama yaitu 2018 dan tahun terbit jurnal yang kedua yaitu 2000. Di sini bisa dilihat nama pengarang dari setiap masing-masing jurnalnya. Kemudian tempat terbit jurnal yang pertama yaitu Department of Biotechnology. Tempat terbit jurnal luar negeri yang kedua yaitu Hamilton Health Science Computation. Kemudian tempat penelitian dari jurnal yang pertama yaitu di India dan tempat penelitian jurnal kedua yaitu di Kanada. Kemudian dari pembahasan jurnal penelitian yang pertama yaitu mengenai gangguan enzim MTHFR-C677T polymerase dilaporkan sebagai penyebab dari beberapa penyakit seperti gangguan metabolisme tubuh, gangguan kelahiran pada ibu hamil, hingga penyebab terjadinya kanker esofagus. Nah, dari penelitian ini yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat 95% kemungkinan seseorang dapat menderita beberapa jenis penyakit akibat dari gangguan enzim tersebut. Kemudian kesimpulan dari jurnal yang pertama yaitu dengan mengaplikasikan metode cross-sectional dan penelitian meta-analisis dengan membandingkan 33 penelitian terdahulu, maka didapatkan konklusi bahwa 96% penelitian terdahulu menyetujui bahwa gangguan enzim MTHFR-C677T polymerase dapat menyebabkan terjadinya kanker esofagus. Nah, kemudian pembahasan dari jurnal luar negeri yang kedua yaitu ICD atau Implantable Cardioverter Defibrillator merupakan pengobatan penyakit gangguan jantung dengan menanamkan alat bantuan pada organ jantung. ICD merupakan alat yang canggih dan mahal dibandingkan dengan pengobatan dengan satu regime penggunaan obat. Nah, berdasarkan pengobatan dengan menggunakan satu regime obat, didapati bahwa amiodaruan merupakan obat yang paling banyak digunakan untuk mengobati penyakit gangguan jantung. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kedua ini adalah dengan penelitian meta-analisis maka dapat diketahui pengobatan yang paling banyak diterapkan dari berbagai instalasi kesehatan berdasarkan efek penyembuhan dari obat yang digunakan dengan melihat ketertarikan dari pasien dengan pengobatan yang diterima. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulan dari meta-analisis yaitu penelitian meta-analisis merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sejumlah penelitian primer yang jumlahnya relatif banyak yang membahas permasalahan sejenis dengan tujuan untuk memperoleh suatu kesimpulan umum. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis penelitian meta-analisis ini ada 7. Yang pertama yaitu penelitian eksperimental, yang kedua yaitu penelitian korelasional, ketiga penelitian penyebab perbandingan, yang keempat penelitian survei, yang kelima penelitian etnografi, yang keenam penelitian sejarah, dan penelitian tindakan. Kemudian metodologi dalam penelitian meta-analisis ini pada dasarnya meliputi tahapan penetapan masalah, memilih berbagai penelitian dengan permasalahan sejenis sebagai sumber data dalam periode tertentu, menghitung efek size-nya, kemudian membuat laporan yang berisi hasil kesimpulan atau rangkuman umum dari penelitian meta-analisis tersebut. Kemudian kelebihan dari meta-analisis ini yaitu
lebih sedikit subjektivitas dan judgement dibanding 3 metode lain. Banyak mengambil sampel sehingga hasil bisa lebih representatif, kemudian mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, fokus pada pengkumulasian impak dari hasil-hasil yang tidak signifikan, kemudian dapat menjawab pertanyaan seputar kesenjangan hasil yang terjadi dari studi yang bermacam-macam. Dan penelitian bidang bisnis meta-analisis ini membuat organisasional behavior yang baik. Kemudian kekurangan dari penelitian meta-analisis yaitu meta-analisis sering membuat hasil yang dipublikasikan hanya yang signifikannya saja, sedangkan yang tidak signifikan tidak dipublikasikan. Nah, metode ini bersifat mengagregatkan serta merata-ratakan sesuatu. Jadi, sesuatu yang berbeda bisa jadi dipandang sama oleh metode ini. Karena banyaknya sampel yang diambil, maka kemungkinan akan terjadi atau memiliki sampel-sampel yang biasa serta data-datanya yang tidak perlu atau yang tidak perlu. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.